Karena negara Indonesia bukan lagi negara kerajaan, negara Indonesia bukan lagi negara feodal, tapi negara Indonesia adalah negara demokrasi. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Praga Institute. Jadi kali ini kita akan membahas info-info menarik seperti kemarin. Dan juga bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan info. Nah, kali ini kita akan membahas kasus Jering lagi yang kemarin sempat ditanggapi oleh Gubernur Bali kita. Nah, di sini jika saya melihat dalam konteks keadilan hukum, memang bagi saya tidak elok lah seorang pejabat atau mungkin sebagai pucuk pimpinan dari provinsi di Bali itu mengatakan saya sangat menyayangkan kalimat-kalimat tersebut. Terlebih lagi dengan komen-komen di video saya sebelumnya seperti ini, banyak yang kecewa terkait dengan pernyataan Bapak Gubernur kita kali ini. Nah, seperti yang kasus sebelumnya, kita akan membahas Jering, di mana saya kembali memikirkan kasus-kasus juga yang mungkin sebelumnya sempat saya pikirkan bahwa hukum itu memang benar-benar tajam ke bawah tumpul ke atas. Seperti misalnya kasus Joko Chandra yang hampir selama 11 tahun melarikan diri, dan juga kasus seperti kasus penghinaan Pancasila oleh salah satu pemimpin gerakan dari Front Pembela Agama yang sampai saat ini juga belum ditangkap. Saya kurang mengerti bagaimana sistem hukum ini berjalan, apakah kalau mungkin sekelas orang-orang seperti Jering itu sangat mudah ditangkap, ditetapkan menjadi tersangka, setelah itu dilakukan penahanan. Nah, bagi saya dalam konteks hukum, ayolah kita sama-sama tegakkan hukum, siapapun dia, walaupun pejabat sekaligus, walaupun dia seorang aktor politik, ya kalau memang bersalah, kita tindak bersama. Jadi persepsi masyarakat tidak boleh kita frame bahwa hukum itu hanya akan cepat ditindak bagi orang-orang yang seperti kita, masyarakat biasa seperti Jering. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Jering, yang dimana sebelumnya telah membagikan nasi gratis di daerah Kute. Dan juga kasus Jering kemarin, seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya, berawal dari kasus di mana ada seorang ibu hamil yang dimana membutuhkan pertolongan cepat, dihambat hanya karena prosedur rapid test. Dan ibu itu kehilangan bayi. Jadi teman-teman, tadi malam saya sempat membaca berita, kalau nggak salah di Mataram, di mana ada seorang ibu pada tanggal 18 Agustus kemarin, seorang ibu-ibu hamil terpaksa kehilangan bayinya hanya karena prosedur rapid test yang harus dia lewati, di mana dia sudah pecah ketuban dan mengeluarkan darah tapi belum ditindak oleh pihak rumah sakit. Nah, ini saya sangat menyayangkan bagaimana pemerintah yang katanya di sana orang-orang terdidik, para wakil-wakil rakyat kita yang ada di pusat, para pejabat-pejabat kita juga yang sudah kita coblos, kenapa tidak bisa mencarikan solusi bersama? Kita ketahui bersama bahwa pandemi ini memang kita merasakan bersama. Kita merasakan bagaimana dampaknya kita di rumah saja, dampaknya bagaimana kita merasa menjaga jarak bersama yang lain, bagaimana dampaknya kawan-kawan yang kehilangan kegiatannya, bahkan menunda kegiatannya. Nah, harapannya jangan sampai ada lagi korban-korban berjatuhan, apalagi bayi-bayi yang tidak diberi kesempatan hidup. Kita tahu bersama itu menjadi dilema kita bersama. Ketika itu seperti dibiarkan tanpa persyaratan rapid test, kasihan juga tenaga medis. Jika itu tidak dibiarkan, kasihan juga sang ibu yang ingin melahirkan bayinya. Nah, terkait dengan Jering tadi, dengan kasus-kasus yang lain, saya sangat menyayangkan lah kenapa bisa tindakan aparat hari ini terlalu cepat mengambil tindakan penangkapan lah. Sementara aparat-aparat ini saya harap juga fair dong. Tangkap juga mereka-mereka yang memiliki dugaan kesalahan dan lain-lain gitu. Seperti kasus penistaan agama, kasus penistaan Pancasila, kasus penistaan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang telah lari ke negara lain gitu. Ya oke lah, kita ketahui bersama mungkin dia punya kepentingan, dia punya kekuatan di balik itu, tapi hukum itu tidak memandang siapapun, dia tidak memandang dari suku mana, agama mana, dari status sosial yang seperti apa. Ayolah kita sama-sama untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita-cita bangsa kita. Nah, sedikit info buat teman-teman, seperti kemarin ada meme, ya saya kurang tahu persis lah. Ada meme di mana ketika Joko Chandra yang telah ditangkap di Malaysia dijemput oleh polisi, dia ketika di tahanan itu tidak diborgol. Walaupun sebenarnya sih diborgol juga sebelumnya pakai
talitis. Nah, ada yang membandingkan seperti itu, di mana Jering yang hanya mengeluarkan aspirasinya yang resah terhadap masyarakat yang kehilangan bayinya, itu dibandingkan dengan Joko Chandra yang tidak menggunakan borgol gitu. Ya, saya sangat menyayangkan lah bagaimana dengan adanya meme ini menandakan bahwa masyarakat itu sudah geram terhadap sistem hukum. Ya, saya ingin mengklarifikasi bahwa sebelumnya juga Joko Chandra diikat dengan talitis juga. Tapi kan hadirnya meme ini membuktikan bahwa masyarakat kita semakin pesimis terkait dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia hari ini. Mari kita evaluasi bersama. Saya harap Bapak Gubernur Bali yang kemarin sempat menanggapi kasus Jering, ayolah kita bersama-sama tidak boleh memiliki tendensi terhadap salah satu kasus. Kita tidak boleh melihat sepenggal-sepenggal seorang Jering yang dimana sebelumnya pro terhadap teori konspirasi. Oke lah, itu pendapatnya dia. Kita boleh berbeda pendapat, tapi dalam konteks kebebasan berpendapat kita akan terus untuk membela itu. Haris Azhar pun kemarin demikian, yang sempat viral, mengatakan bahwa dia memang dalam beberapa hal memiliki perbedaan pendapat terhadap Jering, tapi dalam konteks kebebasan berpendapat itu harus kita perjuangkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, harapan saya di umur Indonesia yang saat ini sudah 3/4 abad atau 75 tahun, ayolah beri edukasi politik, jangan sampai jabatan politik dijadikan untuk menyerang lawan. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada para pejabat kita, gubernur maupun presiden, kebebasan berpendapat adalah hak mutlak yang dimiliki oleh seluruh warga negara. Sekalipun kalian mempunyai program-program yang menurut kalian baik untuk masyarakat, kalau kita memiliki pendapat yang berbeda, itu sah-sah saja. Bukan berarti masyarakat yang memiliki pendapat yang berbeda itu harus dimusuhi. Nah, mungkin kita harus dewasa membangun negara di mana kita harus membangun dialektika yang lebih dalam, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau masyarakatnya kita tidak cerdas terus, hanya nurut-nurut kepada pemerintah, jadi apa bangsa Indonesia ini yang katanya negara demokrasi? Nah, ayolah kita evaluasi bersama. Semoga di tahun-tahun berikutnya Indonesia mampu melahirkan masyarakat-masyarakat yang kritis dan siap-siap bagi kalian-kalian yang menjadi pemimpin untuk menghadapi masyarakat-masyarakat yang kritis seperti Jering. Saya yakin akan lahir 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Jering di kemudian hari yang siap untuk mengkritisi segala kebijakan dari pemerintah. Mungkin itu pendapat dari saya. Semoga kita sehat selalu, semoga kita bisa menjalani aktivitas di tengah pandemi ini dengan baik, dan sehat selalu buat kalian semua, sehat selalu buat Bapak Gubernur dan Presiden kita. Jangan lupa untuk ngopi dulu, karena dengan ngopi kita akan bisa lebih santai untuk berdiskusi. Salam kemerdekaan, Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!